Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min a'malihim min syai'. Kullu imri'in bima rahin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasul. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Sahabat sayyidat yang kami muliakan, lebih khusus yang kita muliakan guru kita Al-Hajj Muhammad Zaini Kashful Anwar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama hadir kembali dalam rangkaian kajian Yashfa Qiyam Ramadan atau kajian Qiyam Ramadan yang diselenggarakan Yashfa. Ini adalah malam kedua kita dalam rangkaian malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang anak saleh, investasi orang tua untuk dunia dan akhirat bersama guru kita Ustaz Al-Hajj Muhammad Zaini Kashful Anwar. Bapak Ibu muliakan, pada pertemuan kali ini tentu rangkaian daripada 5 kajian rangkaian Qiyam Ramadan tentang keluarga. Hari ini kemarin kita memulai dengan Dr. Muhammad Anwar tentang nikah sebagai fitrah manusia. Lalu hadir dalam pernikahan tentu saja harapan keluarga adalah hadirnya anak-anak yang saleh, yang insya Allah bermanfaat bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bukan hanya kebanggaan di dunia, tetapi juga insya Allah menjadi kebanggaan di akhirat. Itulah yang kami maksud investasi dunia dan akhirat. Dan juga kami mengingatkan Bapak Ibu yang muliakan bahwa esok hari, maksud saya lusa hari Senin malam Selasa, kita juga akan berjumpa kembali dengan lanjutan kajian tentang keluarga, yaitu akan mengusung tema problematika keluarga bersama guru kita Dr. Al-Hajj Aminullah MMA. Untuk itu, untuk beroleh keberkahan pada pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Mari kita bersama-sama membuka pertemuan malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang muliakan, nanti guru kita Ustaz Al-Hajj Muhammad Zaini Kashful Anwar akan menyampaikan sekitar 60 menit bahasan beliau. Lalu nanti ada kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya jawab bersama beliau dalam waktu sekitar 30 menit. Sehingga kajian kita nanti akan berakhir insya Allah di jam 10. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan seputar kajian kita malam hari ini. Silakan di ruang chat Zoom kita yang sudah tersedia, dan insya Allah nanti akan kami bacakan. Jika waktunya memang masih ada, nanti kami sediakan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada beliau. Tetapi sekiranya waktunya tidak mencukupi, maka mohon maaf, kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam ruang chat kita saja. Demikian, dan mari bersama-sama kita menyimak kajian apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Hajj Muhammad Zaini Kashful Anwar. Temanya adalah tentang anak saleh, investasi orang tua untuk dunia dan akhirat. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silahkan. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما.
Allahumma faqihna fid din wa atina al-hikmata wa fasl al-khitab. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimulaikan oleh Allah, Ustaz Nasir yang saya hormati dan saya cintai. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik buat diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nasir yang mempercayai saya ya untuk ikut nimbrung itu, karena saya lihat ini di yang lainnya dokter-dokter semua ini ya. Kalau ngajar marfu mansub saya bilang saya bisa ini, tapi kalau yang seperti ini jadinya saya kelihatan bodoh ya. Karena itu, karena bentuknya kajian mungkin ya, jadi saya akan munculkan papan tulisnya itu ya. Ya, yang diambil dari beberapa makalah juga beberapa kitab yang saya sadur gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Sudah bisa muncul ya? Sudah Ya. Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ada tulisannya ini biar saya nggak lari kemana-mana gitu kan. Jadi kan tinggal menemani untuk membacakan teks yang sudah ada ya. Bapak Ibu sekalian ya, kita yang hidup di Jabodetabek ini biasanya tuh banyak stresnya tuh. Kalau kita bekerja, pekerjaannya juga mungkin pekerjaan yang cukup menguras tenaga pikiran. Keluar dari kantor itu ternyata macet gitu ya. Stres kalau kita. Tapi begitu kita sampai di rumah, ketemu anak-anak menyambut kita dengan teriak-teriak, rebutan, membuka sepatu, mencium. Wah, itu hilang tuh rasanya sudah. Jadi begitu Allah tanamkan ya rasa cinta kita itu kepada anak. Coba anak-anak coba begitu aja kita udah senang banget itu di dunia ya. Apalagi kalau anak-anak itu anak-anak yang saleh, yang akan memberikan manfaat yang sangat besar nanti ketika kita setelah meninggal dunia ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya anak-anak itu adalah zina. Zina itu artinya perhiasan dunia ya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup dunia ya. Orang mungkin ya punya istri, sudah punya rumah besar, mungkin rumahnya ada kolam renangnya bertingkat, taman besar, mobil 3 gitu. Tapi kalau belum punya anak, masih belum itu ya. Karena itu ketika seseorang sampai dia beberapa waktu dia menikah belum punya anak, dia gelisah gitu. Apalagi kalau sudah umurnya udah masuk ke angka 4, 40, 50, lebih lagi ya. Karena itu hal tersebut juga kita dapati orang itu pasti dia akan berupaya kemana-mana, mungkin ke dokter atau apa juga lah segala macam, bahkan mungkin orang pintar segala macam untuk bisa mendapatkan turunan. Nah, hal tersebut kita dapati ya pada para nabi dan orang-orang saleh dulu ya. Sebagai contoh disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini udah lumayan itu, udah berumur tua, belum punya keturunan. Ya khawatir. Karena itu beliau berdoa ya kepada Allah sebagaimana disebutkan di surat Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Ini ceritanya Zakaria ketika melihat sesuatu yang luar biasa ya pada Maryam. Ya, Maryam itu setiap kali dia datang itu ada makanan aja. Ya. Jadi ada sesuatu yang artinya Allah berkuasa bisa kasih tanpa ada penyebabnya seperti Maryam itu. Maka melihat kenyataan itu Zakaria berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan yang baik. Kalau di dalam surat Maryam itu cerita doa Nabi Zakaria lebih jelas lagi. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Cuma disebutkan di Zakaria ini idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, berdoanya pun diam-diam gitu, sembunyi-sembunyi dengan suara yang pelan karena kan udah tua dia nih. Dia bilang Rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Udah beruban gitu. Kok berdoa minta anak itu kan beda. Kalau orang masih muda minta anak mungkin dia doa kencang gitu. Maka dia berdoanya pun dengan doa yang pelan-pelan gitu, sembunyi-sembunyi karena ini kan udah mungkin orang ini apa nih engkong kok masih berdoa pengen minta anak ya tapi tetap ya ketika dia melihat kejadian yang pada Maryam itu dia berdoa ini fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya, dan Allah kabulkan doanya ya. Juga sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berumur juga gitu. Nabi Ibrahim kan baru mendapat anak itu umurnya kalau nggak salah disebutkan di tarikh itu udah 80-an. Nabi Ibrahim berdoa aja, Rabbi habli minas shalihin. Ya. Juga Allah menyebutkan tentang orang-orang saleh dulu dia. Mereka berdoa untuk mendapatkan keturunan yang baik itu. Seperti ini doa ini mungkin banyak kita yang suka membacanya juga. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Mereka mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahkan kepada kami pasangan kami dan turunan kami yang qurrata a'yun, yang pendingin mata, yang membuat senang gitu kalau dilihat ya. Juga mereka berdoa waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau pemimpin dari orang yang bertakwa berarti dia sendiri harus bertakwa. Karena itu berarti anak itu adalah merupakan anugerah ya. Anugerah dari Allah, hibah. Allah menyebutkan bahwasanya anak itu adalah sebagai hibah seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu 'alimun qadir. Hanya milik Allah ya kerajaan langit dan bumi ini. Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Yahabu itu hibah, memberikan anugerah. Allah memberikan anugerah kepada orang yang dia kehendaki itu inatha, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Juga Allah memberikan anugerah kepada orang yang dikehendaki adzukur, anak-anak laki ya. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah gabung tuh, dapat punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan. Ya. Tetapi juga Allah sebutkan nih wa yaj'alu may yasha'u aqima. Menjadikan orang yang Allah kehendaki itu mandul, enggak punya anak ya. Nah, para ini sebagian ahli tafsir menyebutkan manusia itu ada 4 macam. An-nasu arba'ah. Ya. Manusia ada 4 macam. Ada seperti Nabi Lut. Nabi Lut tuh anaknya perempuan aja. Itu dia yahabu liman yasha'u inatha. Ya, dapatnya anak perempuan saja ya. Atau seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anaknya laki-laki saja. Ishak dan Ismail. Wa yahabu liman yasha'u adzukur. Ya. Tapi ada orang yang dapat anak laki-laki dan anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukrawna wa inatha. Itu seperti Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad kan punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Tetapi ada juga orang yang aqim mandul, nggak punya anak. Seperti pada Zakaria. Zakaria anaknya Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Karena Zakarianya kan udah
berumur, berdoa, dikasih anak Nabi juga, Yahya ya. Nah, Yahya tidak punya keturunan. Sebagian ahli tafsir ya, sebagai contoh di sini Ibnu Athiyah di dalam tafsir beliau Al-Bahari Al-Wajiz. Di sini ada semacam laftah balaghiyah ya. Laftah balaghiyah itu apa ya istilahnya kalau ini kan saya bahasa Indonesianya susah ya, karena tidak mengajar balaghah ya. Karena biasanya saya tidak mengandalkan terjemah gitu, memahami apa adanya aja. Jadi di sini laftah balaghiyahnya Allah ketika menyebutkan pertama sekali adalah perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah sebutkan anugerah yang Allah berikan itu adalah anak-anak perempuan. Wathilah bin Asqa menyebutkannya. Inna min yumnil mar'ati. Ibnu Athiyah mengatakan dulu ya. Bada subhanahu bidzikril inath asyrafan lahum. Allah di sini menyebutkan wanita gitu, anak-anak perempuan pertama ini untuk memuliakan mereka. Karena ini mungkin juga untuk melawan ya istiadat waktu itu. Bahkan mungkin sekarang orang itu lebih bangga mempunyai anak laki-laki. Apalagi pada masa jahiliyah dulu ya, dan kita tahu kan disebutkan juga di dalam sejarah, dalam Al-Quran juga, mereka kadang-kadang membunuh anak perempuan itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anak-anak itu karena dianggap memalukan. Tapi di sini Allah justru menyebutkan anak perempuan itu pertama, kata Mufassir ini adalah ini untuk menunjukkan mulianya wanita itu. Yang lain menyebutkan Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu mengatakan inna min yumnil mar'ah bil untha qabla dzakar li'anna Allah bada'a bil inath. Bahwasanya di antara keberkahan dan tanda kebahagiaan di dunia sebelum akhirat itu Allah menyebutkan wanita itu pertama, baru laki-laki. Oh, kenapa bisa begitu ya? Kita mungkin selama ini orang bangga punya anak laki-laki. Oh, ternyata agama ini, Islam itu memberikan malah kelebihan-kelebihan kepada anak-anak perempuan ini. Ya. Sebutkan, kita lihat di sini Fadlul Banat. Saya kasih judul Fadlul Banat ini ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Nabi bersabda, "Man kana lahu thalathu banat yuwihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yuzawijuhunna wajabat lahul jannah." Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, dia urusi, dia sayangi mereka, dia cukupi kehidupan mereka, wa yuzawijuhun, sampai dia menikahkan mereka. Kan susah nih ibu-ibu yang tahu ya, yang punya anak perempuan itu. Lebih susah ngurusin daripada anak laki. Ini kalau orang bisa memelihara anaknya sampai mengawinkannya mereka, sampai mengawinkan mereka itu, Nabi sebutkan wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Dan nanti Ibu Kinana punya anak perempuan berapa? Pak Zainal udah punya cucu ya. Pak Zainal Fanani kan tadi yang keluar cucu ya. Pak Alan kali itu sama. Terima kasih Ustaz. Iya. Yang punya ini kalau punya anak perempuan ya, 3 di sini sebutkan. Cuma mungkin sebagian menganggap 3 kebanyakan. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fa in kanat itsnatain, kalau 2 aja bagaimana Nabi katanya? Karena kan 3 itu. Wa in kanat itsnatain, juga 2 kata Nabi. Ya. Jadi nanti yang punya anak perempuan 2 udah berhasil ngurusinnya nih sampai menikah ya. Nanti di surga itu hari kiamat enggak perlu bawa ini Bu, enggak perlu bawa kakak kartu keluarga nih, malaikat saya punya anak perempuan 2 sampai menikah. Enggak perlu. Atau seperti kalau Bapak Ibu mau pergi kemana itu tunjukkan itu Peduli Lindungi udah punya vaksin 2. Enggak, ini karena catatannya dia. Apalagi yang 3 ya, sama booster gitu, berarti wah itu masuk surga ya, subhanallah ya. Beruntung sekali yang punya anak-anak wanita ya, 2 atau 3 yang diurusi sampai berhasil. Juga ada hadis lain ya seperti ini juga. Man kanat au wa qala maratan man kana lahu 3 banat fasabara 'alaihinna fa'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jaddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Siapa perempuan atau siapa laki-laki yang punya 3 orang anak perempuan,
di hadis lain itu menyebutkan tidak hanya anak perempuan ya, disebutkan juga saudari perempuan 3 boleh. Lalu dia telaten gitu ya, sabar mengurusi mereka itu, menghidupi, memberi makan, minum, pakaian apa segala macam, maka Nabi mengatakan kunna lahu hijaban minan nar. Itu nanti menjadi hijab, penghalang dari masuk neraka ya. Jadi tinggal benerin yang lainnya aja lagi ya. Sudah punya, ibarat orang mau jalan itu dia udah punya kartu vaksin 3 tuh, udah tinggal ini, nggak ditanya lagi ya. Ada cerita ya, orang itu kadang-kadang memang orang maunya anak laki aja gitu, anak laki. Tapi kadang-kadang anak perempuan itu mungkin lebih bermanfaat ya. Apalagi kalau kita udah tua itu biasanya ngurusin itu yang anak perempuan itu ngurusin. Kalau anak laki-laki ya agak susah ya. Jadi ada diceritakan dulu orang, dia punya anak 10 orang, laki semua. Ya. Laki semua anaknya 10 orang. Begitu lahir anak yang ke-11, perempuan ternyata. Maka dia sebut hadi lailati al-aswad katanya. Lailati sauda. Ini adalah malam yang hitam katanya. Dan dia memperlakukan anaknya itu tidak baik gitu ya. Sampai akhirnya anak-anaknya udah dewasa dan dia udah tua. Begitu dia tua, sudah sakit-sakitan itu, anak-anaknya nggak ada yang datang. Dia udah juga matanya udah nggak ngelihat lagi, dia buta. Ada anak yang ngurusin dia gitu ya. Anak telaten aja ngurusin dia, tapi nggak pernah ngomong. Akhirnya dia penasaran, dia nanya, kamu siapa katanya? Dijawab, anak Lailatul Sauda katanya. Saya adalah malam kamu yang hitam katanya. Itu bapaknya langsung nangis katanya dia. Oh, rupanya ini anak perempuan yang dulu dia bilang malam gelap ini kan. Ya layali bilang kullaha sauda. Coba kalau saya punya malam-malam yang hitam semuanya katanya. Karena 10 tuh laki-laki nggak ada yang datang ngurusin dia. Yang ngurusin justru anak perempuan yang dia bilang sebagai malam yang hitam. Ya, jadi kita ya anak-anak itu perempuan ternyata ini Nasir ya, kita laki-laki Nasir. Yang perempuan dan ibu-ibu ini banyak kelebihan ya. Anak-anak itu selain disebutkan sebagai tadi di atas hibah dari Allah, sebagai zinatul hayati dunia, tetapi juga anak-anak itu bisa berupa fitnah. Ya. Fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Kalau fitnah bahasa Indonesia menuduh itu. Ya, fitnah di Al-Quran itu paling banyak artinya adalah bencana sebenarnya. Tapi di sini bukan artinya bencana. Di sini artinya adalah ujian. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu tidak lain itu hanyalah cobaan. Ya, bagaimana kita menghadapinya cobaan itu? Bisa akan kita meraih kebaikan yang banyak di sana atau sebaliknya bisa nggak lulus gitu ya. Tetapi kalau dia lulus, wallahu 'indahu ajrun 'azim, mendapatkan pahala yang banyak. Karena itu memang kadang-kadang ini anak ini bisa membuat orang tua lalai. Qad yushghulul abna'u alwalidain an ta'atillah. Anak-anak itu bisa membuat orang tua lalai dari berbuat taat. Karena itu Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari berzikir itu. Ya karena ngurusin harta atau ngurusin anak-anak, udah lupa itu. Tarawih nggak sempat gitu ya. Etikaf nggak tahu, atau melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan lain itu. Ya karena terlalu disibukkan oleh hartanya, karena terlalu disibukkan juga mungkin oleh anak-anak. Ya. Anak kita ngurusin wajib gitu, tapi ada hak Allah yang harus kita penuhi. Nah, anak-anak ini kalau saleh tentu saja adalah merupakan anugerah yang besar bagi kita. Lalu apa sih manfaat yang didapatkan kalau kita punya anak yang saleh? Ya pastilah ya, baik manfaat di dunia atau di akhirat. Manfaat di dunia udah jelas itu. Anak-anak itu kalau dia mulai berakal aja, penurut kan bisa kita suruh macam-macam bantu, apalagi kalau perempuan udah bisa bantu ibunya di
dapur itu. Anak-anak itu kalau kita udah tua, ya baik mereka itu orang biasa, miskin, apalagi kalau orang kaya ya, pasti akan sangat bermanfaat bagi orang tuanya ketika dia di dunia tuh seperti itu ya. Apalagi nanti setelah kita meninggal dunia, itu adalah tambang emas ya yang besar. Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam, manusia telah meninggal dunia, dia nggak bisa berbuat amal saleh lagi, putus sudah. Tapi ada peluang ya, amal salehnya terus berjalan ya. Jadi kalau orang-orang yang MLM itu ada namanya apa tuh, passive income, benar nggak Ustaz Nasir? Dia udah nggak bekerja lagi, duit yang bekerja untuk dia. Nah ini ada pasif pahala Bu, ya, pasif pahala ya, sedekah jariah Nabi sebutkan. Sedekah jariah itu kita melakukan satu amal ibadah yang manfaatnya terus dimanfaatkan orang, seperti bikin sumur pamannya ya, bikin jalanan apa gitu, buatkan halte untuk orang. Apalagi kalau sedekah jariahnya itu berupa namanya membikinkan tempat ibadah, masjid atau tempat orang belajar, ya tentu saja keberkahannya lebih banyak. Atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu apa aja gitu ya, apalagi kalau ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram. Termasuk ilmu dunia pun, namanya kalau orang mempunyai satu teknis menghitung cepat gitu ya, atau dia menemukan cara ngebor air yang paling efektif seperti apa. Selama ilmunya dimanfaatkan orang itu dapat pahala terus tuh. Apalagi kalau yang mengajarkan orang cara beribadah yang benar, mengajarkan mana yang halal, mana yang haram, yang mengantarkan orang hidup bahagia di dunia dan akhirat, tentu lagi lebih lagi. Dan yang ini yang utama kita, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Sebenarnya kan siapa aja bisa mendoakan orang lain, tetapi kalau anak itu pastilah lebih apa ya, lebih tekun, lebih telaten, lebih ini mendoakan. Anak itu setiap saat mungkin paling tidak dia membaca Rabbighfirli wali walidayya, baca Quran, nanti dihadiahkan pahalanya untuk bapak ibunya, bersedekah dia pahalanya dihadiahkan untuk bapak ibunya telah meninggal dunia. Karena itu di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdis salih fil jannah. Allah itu mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi. Dia dapat derajat tinggi, pokoknya kelas surganya kelas high class. Ya surga sih high class semuanya gitu ya, nggak ada surga kelas kambing. Ya semuanya tinggi gitu ya. Tapi ini dia, kalau karena surga ini kan yang di bawah nggak ngelihat yang di atas, tapi kalau yang derajatnya tinggi dia ngelihat yang di bawah, dia tahu oh surga saya lebih tinggi. Nah ketika dia di surga dia bingung, Tuhan kayaknya saya di dunia biasa aja, kok bisa saya di surganya hebat, kenapa bisa begini? Dijawab itu, fayaqulu bistighfari waladika laka. Ini semuanya adalah berkat istighfar anakmu di dunia. Jadi banyak tuh kiriman pahala sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Yang kemudian adalah yang penting bagi kita selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa meraih mendapatkan anak yang saleh ini ya. Untuk mendapatkan anak yang saleh ini, pertama kita dulu jadi orang saleh. Nabda awalan bi islahin nafsi. Kita dulu nih sendiri jadi orang saleh supaya kita mendapatkan anak-anak yang saleh. Karena nanti kan dapat anak saleh itu dia memulai dengan mencari pasangan yang saleh. Pasangan yang baik itu, yang saleh itu nggak bakalan didapat kalau dia sendiri bukan orang baik. Karena Allah mengatakan al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat. Yang wanita buruk untuk laki-laki yang buruk, ya. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wa tayyibuna wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibun lit tayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Karena itu untuk mendapatkan pasangan yang baik, kita dulu harus jadi orang baik gitu ya. Gimana kalau kita nilainya 5, pengen mendapat yang nilainya 9 gitu, apa 10 nggak sebanding ya. Kita untuk mendapatkan itu kita juga harus menjadi ya, orang baik. Dan ada satu kebahagiaan ya tadi adalah, saya paling suka ayat ini tadi yang dibacakan Ustaz Nasir nih, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' wa kullu imrin kasaba. Orang-orang yang beriman yang nanti diikuti oleh turunan mereka dengan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ibu bapak ini kita ya, umpamanya pulang kampung, senang sekali kita bisa ketemu dengan bapak ibu, mungkin dengan kakek nenek kita ya, paman-paman kita. Kalau orang mengatakan nih kita pulang kampung nih, kakeknya yang meninggal dunia bisa dihidupkan, bisa ketemu gitu kan. Wah, senang banget. Nah ini kita di surga nanti ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, itu ketemu kita tuh semua, coba anak-anak kita, turunannya, kalau mereka saleh seperti orang tuanya, umpamanya Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti oleh dzurriyyah mereka dengan iman. Jadi bapaknya dia kelasnya tinggi nih di sini surga, anaknya kelas di bawah sini. Maka Allah mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, disusulkan ini supaya bisa surganya sekelas dengan bapaknya. Jadi Pak Zainal nanti bukan hanya melihat anak-anaknya, cucu-cucunya gitu yang saleh, yang belum pernah ketemu di dunia. Di surga itu dia kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita kalau bisa kumpul aja, kalau pulang kampung itu senang banget gitu kan. Apalagi kalau kita di surga nanti kumpul dengan kakek kita yang meninggal waktu kita umur 7 tahun, mungkin ya nenek kita meninggal. Ketemu itu semua di surga. Yang mudah-mudahan Allah menghadapi kepada kita yang demikian ya. Kita bisa berkumpul dengan apa yang bapak kita, ibu kita, kakek kita, dan juga anak-anak kita dan cucu-cucu kita, ya itu mendapatkan kebahagiaannya sesungguhnya. Ya, jadi untuk mendapatkan turunan yang saleh itu ya kita berupaya kita sendiri dulu untuk menjadi orang saleh. Nah, sebagaimana kalau kita bercocok tanam ya, ingin mendapatkan hasil yang baik, kita pilih tanah yang baik. Ya, Nabi mengatakan, an-nasu ma'adin. Manusia itu adalah seperti tambang. Wal irqu dassas, dan genetik itu sangat berpengaruh. Nabi mengatakan takhayyaru linutafikum, pilih tuh kemana kalian akan menyembah benih. Fa innal irqa dassas, karena itu faktor gen itu sangat berpengaruh. Karena kan biasanya ada orang itu jagoan pemberani, oh ternyata bapaknya pemberani, ya ini dia orangnya baik, cerdas. Oh ternyata memang ibunya cerdas. Jangan sampai punya turunan yang nggak benar gitu ya. Karena memang dari bibit yang tidak baik. Karena itu Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Ya, perempuan itu dipilih orang untuk menikahinya karena 4 hal, mungkin karena hartanya, ini orang kaya, li hasabiha karena dia dari keluarga orang yang terpandang. Atau kalau orang-orang sekarang, ini mungkin faktor utamanya nih, lijamaliha, karena fisiknya ya, rupawan, cantik gitu ya. Atau laki-laki ganteng. Tapi Nabi mengatakan, fadfar bidatid-din, taribat yadak. Raihlah keberuntungan dengan menjadikan agama itu sebagai faktor penentu. Jadi kita lihat nih tuh, hartanya ya biasa aja. Dari faktor keluarga biasa aja. Cantik, lumayan. Agama, mumtaz, istimewa, ya oke gitu kan, ya. Atau umpamanya nih harta nggak oke, turunannya nggak oke, cantik oke, agamanya oke banget, oke. Ya. Jangan sampai nanti ini berharta, cantik, agamanya nggak oke ini, tapi ini nggak bapak, nanti saya aja yang ngurusin dia, ternyata bukan ente yang ngurusin dia yang diurusin, ente yang diurusin dia, nanti ente ikut dia gitu. Banyak terjadi seperti itu. Tapi tetap ya harus diperhitungkan ini gitu. Maliha, jamaliha, hasabiha ini. Jangan selamanya orang ngomong begini nih, Ustadz Nasir, tolong carikan saya cewek Ustadz, yang penting agamanya bagus, kalau bisa hafal Quran gitu. Kasihlah Ustadz Nasir carikan cewek hafal Quran. Begitu dia lihat wanita itu menurut dia jelek, maka dia bilang, enggak Ustaz, saya enggak mau. Berarti ente menolak agama gara-gara tidak cantik. Karena itu harus lihat dulu. Yang lain itu, agama itu nanti faktor penentu gitu. Jangan agamanya ditaruh paling atas. Karena nanti agamanya paling atas, begitu ketemu fisiknya enggak oke, bukan dari keluarga ini, akhirnya dia tolak.
Ya, karena itu yang dilihat dulu yang 3 di atas itu batu faktor agama. Karena itu juga Nabi mengatakan bahwasanya almar'atus salihah itu adalah khairu ma yaknizuhul mar'u. Itu harta yang paling hebat ya, yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah almar'atus salihah, wanita yang salihah. Sebaliknya juga berarti untuk perempuan adalah suami yang saleh ya. Kalau dia lihat senang gitu. Kalau dia suruh patuh. Kalau dia nggak ada, dia jaga kehormatannya. Nah, ini dia. Kalau semua faktor ini sudah dipenuhi, nanti di dalam prakteknya diajarkan kita nih, bahkan dalam hal yang sangat pribadi gitu ya, yaitu adalah berhubungan suami istri. Nabi suruh kita ketika berhubungan suami istri baca doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Mau hafal semua nih kan? Hafal semua kan? Ya, itu dibaca itu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Itu bukan doa mau tidur ya. Itu doa ketika ya suami istri ingin menunaikan tugasnya. Jadi kita nih melakukan hal-hal yang sepele aja kita baca bismillah. Apalagi melakukan hal yang besar seperti ini. Itu orang Arab Saudi Bu ya. Kalau dia ada melihat tuh anak bengal banget itu ya. Ditegur, dinasehatin, enggak mau itu. Maka dia bilang begini nih, akid abuk maqra basmalah. Akid ya, abuk maqra basmalah. Ngerti enggak Ibu? Ya. Ustaz Nasir ngerti dan ngerti. Saya yakin bapakmu dulu pasti nggak baca bismillah katanya. Nah, gitu tuh karena dinasehatin nggak mempan-mempan ya. Kemudian kalau sudah lahir anaknya ya, Nabi anjurkan itu pertama diazankan. Ya, Ubaidillah bin Abi Rafi' menceritakan, ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi udunai al-Hasan hina waladathu Fatimah bis-salah ya. Nabi itu azankan di kedua telinga Hasan ketika dia dilahirkan oleh Fatimah, ya anak Nabi. Al-Hasan cucu Nabi ya dari Fatimah. Juga yang kedua adalah tahnik. Tahnik ini mungkin sebagian kita sih tidak terbiasa. Tahnik itu apa sih tahnik? Tahnik itu ya jadi orang saleh ya kalau pada masa Nabi mengunyahkan kurma itu sehingga halus. Ketika kurma itu udah halus itu ini kan ke langit-langit anak itu digosok-gosokkan. Nah dulu itu yang Nabi lakukan ya terhadap anak beliau. Dan kan ketika kepada cucu beliau. Juga ada seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengatakan ketika dia mendapatkan putra, dia bawa kepada Nabi. Lalu Nabi kasih nama Ibrahim. Lalu Nabi tahnik ya dengan kurma. Dan Nabi doakan itu, ta'alahu bil barakah. Aisyah malah menceritakan, anna Rasulullah kana yu'ta bis-sibyan fayubarik alaihim wa yuhannikuhum. Nabi itu sering dibawakan orang tua anak-anak bayi itu, lalu Nabi memberkahi mereka ya, mendoakan mereka dan mentahnik ya. Cuma nih biasanya kalau ya. Halo, ya. Kalau mentahnik ini tentu saja jangan dibawa ke ustadz yang merokok ya, Ustadz Nasir ya. Ustadz Nasir nggak merokok tuh ya. Nanti anaknya bisa ini tahnik juga seperti di kampung saya itu ya di daerah sana dari Banjarmasin lagi itu Martapura tuh. Ada kebiasaan itu orang-orang itu minta anaknya diludahin mulutnya sama ustadz. Ada orang ini kalau ustadznya ngerokok nih anak-anak kita ntar TBC katanya ya. Ya, yang ini harus diperhitungkan hal seperti itu juga. Jangan, ini tahnik nih sunnah ini. Kemudian adalah tasmiyatul maulud, ya, wal kunyah at-thayyibah. Anak diberikan nama-nama yang baik. Ya, karena apa? Nabi mengatakan, innakum tud'auna yaumil qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian nanti di hari kiamat itu dipanggil dengan nama kalian dan nama bapaknya. Ya, panggil. Muhammad Zaini bin Kashful Anwar, Nasiruddin Khalid bin siapa Pak Ustaz Nasir nama bapaknya ya? Munawir ya. Nah, Munawar. Fa ahsinu asma'akum kata Nabi. Karena itu kasih nama anaknya yang bagus gitu, jangan nama yang ini. Nah, bagaimana kalau udah terlanjur namanya
tidak bagus. Aisyah menceritakan Nabi itu kana yughair al-ismal qabih. Nabi itu merubah nama orang-orang yang tidak baik itu, dirubah gitu. Jangan kita bilang, oh ini kan nama pemberian ayah saya, tapi ayahnya dulu kan asal aja tuh ngasih nama apa yang terlintas di otaknya aja, padahal belum tentu itu baik. Lalu nama yang baik apa tuh? Ada hadis menyebutkan ya, inna habba asma'ikum Allah Abdullah Abdurrahman. Ini nama paling ini, Abdullah Abdurrahman. Tapi kayaknya dari kita semua ini nggak ada satupun yang namanya Abdullah dengan Abdurrahman. Ya, adanya Alan Darlan, ada Novia, ada Sukoco itu ya. Nggak ada yang namanya Abdullah Abdurrahman. Padahal ini adalah nama terbaik. Yang ketiga yang dilakukan terhadap anak baru lahir adalah akikah. Akikah ini sebenarnya baru belasan tahun belakangan ini aja populer ya kita ya. Dulu orang nggak gitu, tidak begitu memperhatikan akikah. Akikah itu adalah menyembelih untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Nabi mengatakan, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yumatu anhu al-adha wa yusamma. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, maka disembelih pada hari yang ke-7 dan dihindarkan dari dia gangguannya itu adalah rambut yang bawaan dari dalam perut itu dibuang. Wa yusamma, dan diberi nama. Itu yang Nabi lakukan ya pada cucu beliau Al-Hasan. Sebutkan Nabi aqqa Rasulullah Al-Hasan bisyah. Jadi meskipun disebutkan ada di dalam hadis itu anak laki-laki 2 kambing ya, tapi bisa 1 nih dalam contoh hadis ini Nabi mengakikahi Hasan cuma dengan 1 kambing ya. Kemudian Nabi suruh Fatimah anak beliau untuk mencukur rambutnya dan ditimbang bersedekah rambut itu dengan seberat rambut itu emas atau perak. Tapi di sini disebutkan perak gitu. Ketika ditimbang timbangannya 1 dirham. Ya, kemudian setelah itu juga yang harus diperhatikan adalah asupan untuk anak tersebut. Ini kayaknya Pak Alam nih apa nih kajiannya untuk anak-anak yang baru menikah nih. Sedangkan kita ini udah lewat semua ya. Kecuali kalau Pak Alan berencana mau menikah lagi, itu lain lah gitu ya. Ini ar-radha'ah wa taghdiyah. Kita lihat asupan dia. Pertama itu Islam mengajarkan ar-radha'ah ya. Memberikan menyusui itu. Ar-radha'ah itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu haulaini kamilain. Wal walidatu yurda'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Kalau sekarang kan ASI eksklusif itu minimal katanya berapa Pak Dokter Noviar? 6 bulan ya Pak Dokter ya? Benar, 6 bulan ya. Tapi ya saya ngajuin 2 tahun itu kalau mau sempurna. Nah, biasanya nih orang banyak iklan susu kan dia itu asupannya minar rizqil halal, dari rizki yang halal. Wanita-wanita salaf dulu ya, ketika suaminya akan berangkat mencari nafkah keluar rumah, mereka itu berpesan kepada suaminya, nasbiru 'alal ju'i wal 'atash. Katanya, kami ini di rumah ini bisa menahan lapar dan haus. Kalau nggak dapat duit, ya nggak usah, nggak apa-apa. Kita bisa nahan lapar haus. Wala nasbir 'alan nar. Tapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka. Karena itu jangan sampai bawa rezeki haram ke rumah ini. Nah, begitu nih, istrinya pesan begitu gitu. Bukan istrinya ngomporin di rumah untuk menyuruh suaminya tidak jujur di luar. Dia orang salaf dulu, istri-istrinya mengingatkan suaminya agar membawa hanya rezeki yang halal. Karena rezeki yang haram itu nanti akan berdampak buruk. Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu yang pantas itu adalah neraka. Ada sebuah hadis ya, Nabi ketika menyuruh kita untuk makan yang halal. Hadisnya, ya ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Maka Allah berkata, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'malun alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan berbuat salehlah.
sungguhnya aku Maha mengetahui dengan yang kalian lakukan. Lalu Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah yang baik dari rezeki yang diberikan kepada kalian. Ya, thayyibat itu bergizi dan halal. Nah, lalu di sini Nabi ngasih contoh, tsumma dzakara rajula yutilus safar ash'ad adbar. Ada orang yang bepergian udah jauh dalam safar itu ya. Ash'ad al-akbar itu udah rambutnya udah awut-awutan, berdebu. Ya muddu yadahi ila sama. Dia menadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Di dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa orang yang musafir itu doanya makbul lah. Salah satu doa yang makbul itu orang yang musafir. Tapi Nabi disebut wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghuddiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia hidup dari kecil dihidupi dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa dikabulkan? Kemudian hal yang paling penting tentu saja dari semua itu adalah tarbiyah, pendidikan ya. Ya, pendidikan ini wajib kita mendidiknya karena Nabi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, caranya apa? Ya kita dengan memberikan pendidikan yang benar. Nabi juga mengatakan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ustaz Nasir, waktunya tinggal berapa menit Ustaz Nasir? Iya, baru saya mengingatkan. Masih 12 menit lagi. Aduh, Mas, biar saya kebut di sini gitu kan. Apa saja yang pertama kita ajarkan? Pertama adalah mengajarkan anak kita kalau bisa kalimat tauhid. Jadi kalau keren sekali nih kalau anak kita pertama bisa mengucap itu adalah kalimat Allah. Oh, susah kali ya anak Indonesia. Tapi minimal anak itu ketika kecil kita ya perdengarkan ke dia sering ucapan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namanya orang-orang gitu nidurin anak dengan lagu-lagu apa macam-macam. Tidurin anak lah dengan kalimat tauhid sehingga terbiasa. Juga anak-anak diajarkan hubbun nabi, mencintai nabi, hubbus sahabah was salihin, mencintai orang-orang yang saleh. Wa yuhaffidz surat al-Fatihah. Ini kita upayakan anak kita itu belajar Fatihah dengan kita gitu, bukan dengan orang lain. Karena pahala sepanjang hidup dia membaca Fatihah itu mengalirnya ke kita, jangan mengalir ke orang. Karena itu kita ajarin, oh anak saya udah gede semua, udah cucu Pak, ajarin cucunya Ibu ya. Fatihah tuh ajarin kita ya. Juga surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian Islam juga mengajarkan itu ya dalam menghadapi anak itu tidak ini ya. Islam mengajarkan mulatafah, bersikap lembut, wa muda'abah, dan bermain dengan anak itu. Jadi Nabi itu bermain dengan anak-anak. Jadi seperti ini disebutkan dalam hadis dalam Musnad Ahmad itu. Jadi Nabi yasuffu Abdullah wa Ubaidillah wa Quthair. Anak-anaknya Abbas. Ini anak-anak kecil, anak-anaknya Abbas itu dibaris sama Nabi. Abdullah, Ubaidillah, dan Quthair itu. Kemudian Nabi bilang, ayo siapa yang bisa duluan mencapai saya, kata Nabi. Oh, mereka rebutan mencapai Nabi. Pada nunggang Nabi apa di belakang, di dada segala macam, sehingga Nabi peluk dan Nabi cium mereka. Jadi Nabi bercanda gitu dengan anak. Ya. Kemudian berikutnya adalah membiasakan mereka untuk salat dan ibadah yang lain. Hadis yang masyhur kan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak kalian untuk salat pada saat mereka berumur 7 tahun, dan kalau udah 10 tahun nggak mau salat pukul. Kan lama tuh diajarin dari 7 tahun sampai 10 tahun, kita sabar 3 tahun. Kemudian juga upayakan tathhirul bait min alatil lahwi. Di rumah itu jangan ada alat-alat yang menyibukkan dia dari hal-hal yang benar ya. Karena kalau ada hal yang nggak baik ya, nanti malaikat nggak mau masuk. Malaikat rahmat ya, yang masuk adalah setan ya. Bahkan kita disuruh tahsinul bait bil Quran. Kita jaga rumah kita itu dengan Al-Quran, dengan zikir-zikir dan salat. Karena kalau banyak dibaca Quran kan setan pergi, yang masuk adalah malaikat. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau kita nggak ini sibuk, nggak sempat itu baca ya, kita putarkan kaset lah gitu kan, paling tidak. Yang juga sangat penting adalah membiasakan anak itu untuk adab dan akhlak yang baik ya.
adab makan, tidur seperti apa, membiasakan salam, mengambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Kalau bersin mengucap alhamdulillah, kalau mendengar orang bersin mengucap yarhamukallah, dan utamanya ajarkan juga adalah tentang kejujuran dan bertanggung jawab ya. Biar saya lewatkan, dan juga tentu saja adalah kita berupaya untuk memilih tempat pendidikan yang baik kepada dia. Ikhtiar madrasah. Ikhtiar madrasah ini nggak mesti harus sekolah di sekolah agama ya, sekolah semuanya di pesantren, nggak mesti. Yang penting kita merasa yakin bahwasanya kebutuhan dia untuk umum dan agamanya terpenuhi. Juga harus dipilih adalah teman-teman dia siapa gitu. Karena banyak anak-anak itu nakal itu gara-gara teman ya. Tapi yang paling penting semuanya tentu saja adalah waliyakun alwalidain qudwah salihah. Orang tua ini harus menjadi suri tauladan yang baik ya. Nah, kita mungkin nih udah pada tua semua ya. Wah, saya udah nggak sempat lagi melakukan itu, bagaimana nih? Masih ada satu upaya kita yang yaitu adalah berdoa. Anak-anak udah gede tuh kan. Masih ada tersisa, itu adalah doa. Karena sekeras apapun upaya kita ya, kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, nggak ada hasilnya. Nah, kita berdoa gitu ya untuk mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mendidik anak kita dengan benar, untuk memberikan hidayah kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh ya. Doa itu Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kita berdoa itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan kabulkan doa siapa yang berdoa. Nabi Ibrahim saja nih, nabi ya, habis bangun Ka'bah. Ini amal saleh itu ya. Tapi dia berdoa. Dia bilang apa? Wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, juga zuriatku. Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Zakaria berdoa juga, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Juga ada disebutkan orang saleh mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi doa ini perannya sangat besar. Sebagaimana ibunya Maryam ya, dia baru melahirkan dia udah mendoakannya, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Dan Nabi mendoakan Hasan dan Husain, anaknya Fatimah ya, cucu beliau. Beliau mengatakan ini nih yang didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, yaitu adalah wa'idukuma bikalimatillahi tamah kulliha min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Jadi doa biasanya diajarkan kalau kita mau bawa anak keluar gitu, takut dia kena ain ya, maka dibacakan itu ya. Dan satu hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai mendoakan buruk kepada anak-anak kita, kepada diri kita, anak-anak kita. Jangan sampai kesal banget gitu anaknya, jangan sampai mendoakan itu, dasar kamu anak bengal, anak jin, apa-apanya berarti jin ya, nggak bakalan beruntung seumur hidup. Jangan sampai la tad'u ala auladikum, kata Nabi, jangan mendoakan hal buruk terhadap anak-anak kamu. Kenapa kata Nabi, la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'un fayustajibu lahu. Jangan sampai nanti pas kita mengucap itu waktu yang mustajab, maka Allah kabulkan. Kita berdoa memperhatikan waktu-waktu yang kabul doa itu. Seperti hari Jumat, pada waktu pergian puasa ini. Puasa ini kan ada waktu yang kita sepanjang puasa, atau pada waktu berbuka itu doa makbul. Pada waktu hujan, pada waktu sujud, dan pada waktu lainnya yang dikabulkan. Wa fil khitam, itu sampai ujungnya Pak Nasir. As'alullah subhanahu ayyu'inana ala tarbiyati auladina ala kitab sunnah. Kita memohon kepada Allah untuk membantu kita ya, memberikan taufik kepada kita untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita itu sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Wa yaj'alhum dzurriyyatan salihah. Mudah-mudahan mereka menjadi turunan yang saleh, wa qurrata 'ainin lana, menjadi pendingin mata kita fi hadil hayah, di hidupan ini, wa amalan salihan ba'dal mamat, dan menjadi amal saleh nanti setelah kita meninggal dunia. Jadi merupakan aset kita di dunia dan di akhirat. Ya Allahumma ij'al dzurriyyatana salihin, adqiya, fusaha, ulama, aghniya, atqiya,
mahdzuzin, muqimus shalah, hafadzatul Quran. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak kita saleh, bertakwa, murah rezeki, dan penghafal Al-Quran dan menegakkan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kan 50 menit sudah berlalu dan mengalir begitu saja, begitu banyak pesan-pesan penting yang beliau sampaikan. Itulah ciri khas Ustaz ini. Jadi kalau menyampaikan dalam gitu kan, dalam mencakup banyak hal, tapi biasanya kebiasaan beliau itu tawadu. Jadi ini susah Bapak Ibu, tadinya nggak mau beliau tuh untuk menyampaikan ini di kajian kita ini. Saya bilang kudu mesti kan gitu ya. Jadi alhamdulillah beliau bersedia, dan tadi lihat bagaimana menjelaskan begitu runut, begitu dalam ya permasalahannya sesungguhnya, meskipun betul seperti ini bahwa apa yang hadir ini adalah orang-orang yang mungkin anak-anaknya sudah besar, baru sudah menikah, tetapi kita masih punya harapan cucu-cucu insya Allah di kemudian hari yang akan melanggengkan, meneruskan generasi seterusnya. Subhanallah, sebelum tanya jawab, Bapak Ibu muliakan, ini sudah banyak yang menyampaikan pertanyaan Ustaz, begitu ya, luar biasa ini malam hari ini. Tapi ada informasi dulu dari Yashfa, barangkali Bapak Ibu muliakan, ini untuk donasi di Yashfa, di kegiatan-kegiatan Yashfa, silakan barangkali di antara Bapak Ibu ada berkeinginan untuk mendonasikan sebagian rezekinya, maka silakan disampaikan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 999 atau 999 3 kali 9-nya 830 8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa atau Yashfa. Demikian informasi tentang Yashfa. Kita akan mulai tanya jawab, masih ada waktu sekitar 35 menit ke depan, dan di sini sudah ada banyak pertanyaan Ustaz. Pertanyaan luar biasa nih, menarik saya kira, dari Pak Haji Koco, Pak Alan, Ibu Nui, Ibu Ika gitu, dan ini masih berlanjut, yang belum waktunya cukup. Pertama pertanyaan dari Bu Nui. Ya, ini Bu Nui ini kebetulan persis sesuai kondisinya ya. Ini Bu Nui punya 1 anak perempuan. Gitu ya. Ustaz, kalau saya punya anak perempuan 1, tadi saya ini menyebutkan kan 3. Terus kemudian 2. Nah, padahal Bu Nui cuma anak 1. Dan kita Bapak Ibu, putrinya Bu Nui ini yang waktu kajian Yashfa mengaji dan mengkaji bagian ikut menjadi MC ya gitu ya. Nanda Felizia itu adalah putri daripada Ibu Nui ya. Bagaimana Ustaz? Pertanyaannya, bagaimana kalau ibu atau bapak itu, orang tua itu hanya punya anak 1 perempuan? Dan kayaknya hadisnya nggak menyentuh kata 1 anak perempuan. Silakan Ustaz. Meskipun cuma 1. Iya. Ya, meskipun 1, alhamdulillah ya. Karena ada orang yang akim, mandul ya, nggak punya anak. Tapi yang mandul juga harus bersyukur, barangkali kalau punya anak ternyata anaknya nggak benar gitu, bejat gitu kan. Kalau ditampakkan Allah nih, kalau punya anak begini, oh mendingan saya nggak punya anak ya. Anak 1 alhamdulillah, nggak apa-apa Bu, 1 tapi istimewa. 1 bisa menyeret ibu ke surga gitu, membimbing ke surga. Memang hadis itu secara spesifik yang menyebutkan 3. Sahabat menanya, bagaimana Nabi 2? Nggak ada sahabat yang meneruskan. Kalau 1 aja bagaimana Nabi? Nah, harusnya waktu itu ibu hadir ya, sehingga bisa nanya ke 1 aja gimana? Nggak ada itu sahabat, sehingga di dalam komentator hadis itu pun menyebutkan tidak ada seorang sahabat yang meneruskan bagaimana kalau 1 gitu. Nggak tahu dia kenapa tidak ada seorang pun dari sahabat kepikiran begitu ya. Tapi yang pensyarah hadis itu diantaranya menyebutkan gitu, tidak ada, karena kan ada wa kaifa, bagaimana dengan kalau 2 wahai Rasulullah ya. Tapi tidak ada yang meneruskan bagaimana kalau 1 ya. 1 pun kalau saleh Ibu ya, insya Allah 1 pun sangat bermanfaat gitu, daripada 5, 10 tapi nggak ada yang benar gitu ya. Tapi kalau benar semua 10, masya Allah. Saya itu mahasiswa saya di itu Depok itu pesantren, mereka mahasiswanya syaratnya masuk hafal Quran. Saya nanya anak-anak itu, di rumah siapa aja hafal Quran? Ada saya Ustaz, saya dengan ibu saya sama bapak saya. Ada 1 anak saya tanya, siapa aja di rumah hafal Quran? Semua Ustaz, kita 1 keluarga hafal Quran. Memang ente berapa bersaudara? Saya bilang 10 Ustaz katanya.
10 tuh hafal Quran semua. Nah, itu dia benar-benar. Ya demikian, wallahu alam ya. Allah ya. Juga insya Allah tadi pesannya begitu. Selanjutnya saya bacakan ini pertanyaan dari Pak Haji Koco. Pak Haji Koco, kalau seorang ibu melahirkan bayi tapi bayinya ternyata meninggal, Ustaz. Bayi masih merah atau usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan meninggal. Apa benar nih yang sering ditanyakan orang, apa benar si bayi tersebut merupakan aset bagi si ibu yang akan membawanya ke surga? Maksud saya, apa ada hadis yang menyatakan hal itu? Nah, silakan. Saya tidak tahu ya hadisnya yang berkaitan sekarang nggak ada terlintas di saya. Tapi memang setiap upaya manusia itu ya Allah hargai. Jadi kita lihat seperti sebenarnya ada hadis menyebutkan seorang pelacur yang diampuni dosanya hanya gara-gara memberi minum anjing gitu. Apalagi seorang ibu yang sudah lama mengandung, itu kan susah tuh 9 bulan. Kemudian melahirkan dengan susah payah, kemudian ditimpa Allah cobaan dengan meninggalnya anak itu ya. Allah bisa mungkin memberikan dia pahala besar itu karena kesabarannya itu ya. Kesabaran menerima cobaan orang, apalagi umpamanya anak pertama gitu. Atau anak satu-satunya udah lama pengen punya anak perempuan, ternyata perempuan meninggal dunia, atau pengen anak laki-laki, sehingga yang dinilai itu adalah usaha dia, capek dia ngurusi mulai dari mengandung segala macam itu, dan kesabaran dia menerima qada ya, takdir dari Allah itu ya. Memang saya nggak tahu kalau ada hadis yang menyebutkan bahwasanya anak yang janin itu bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk surga. Ya, saya nggak tahu, Allah alam. Ya, bisa ada, bisa tidak ya. Demikian, Allah alam. Baik, kalau ini ada bisa dikaitkan nggak itu Ustaz, kalau salah satu doa yang biasa dibacakan kalau mayitnya itu adalah bayi, gitu ya, bayi kecil ya. Allah bacaan salafan. Itu apakah itu bisa menandakan bahwa itu bagian daripada tabungan? Ya, dia merupakan tabungan untuk orang tuanya itu. Ya, kalau tabungannya lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh orang tuanya semasa hidup, pasti berguna. Tapi meskipun ada tabungan, kalau orang tuanya ternyata dosanya lebih gede lagi gitu, tabungannya nggak cukup. Ya, dia memang sebut tabungan itu, dukhran lahu ya. Tapi ya itu Allah menghargai ya segala usaha dan kesabaran itu ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan dari Pak Haji Koco. Selanjutnya ada 2 pertanyaan dari Ibu Ika. Pertanyaan pertama adalah, bisa menyatakan suruhlah anakmu sholat, tadi sudah dibacakan oleh Ustaz ya, muru auladakum inda sab'in wadribu inda ashrin. Apakah itu berlaku sama untuk anak laki-laki dan perempuan? Itu pertama. Ya, jadi aulad itu di dalam bahasa Arab itu laki dan perempuan. Nanti kalau spesifik perempuan disebut unsa, laki-laki dzakar. Ya, tapi kalau disebut walad, al-waladus saleh itu anak yang saleh itu bisa wanita, bisa ya putra, bisa putri gitu. Jadi kata walad itu artinya anak ya, laki atau perempuan. Kalau dia spesifik menyebut laki-laki nanti dzakar. Kalau perempuan unta, lidzakari mithlu hadzil untayain ya. Meskipun dalam pemakaian umum kita nih bintun, lawannya waladun ya. Tapi dalam pengertian lain walad itu mencakup laki dan perempuan. Jadi yang kita perintahkan itu sama, baik anak kita laki-laki ataupun anak perempuan ya, harus disuruh untuk salat. Iya, termasuk puasa ya, seperti salat itu seperti puasa juga diajarkan mulai nyicil gitu kan, ada puasa beduk apa segala macam itu. Jadi bukan hanya salat ya, ibadah yang lain. Seperti juga termasuk bersedekah, kita ajarkan anak kita tuh biar dia masukin duitnya ke kotak amal. Baik, masih lanjutan tadi Zat. Jika misalkan orang tuh punya anak perempuan sudah balik begitu, terus ternyata dengan orang tua yang sudah menyuruh anaknya untuk berjilbab, tapi anaknya nggak mau kan gitu ya. Atau bagaimana dengan orang tua yang tidak juga menganjurkan anaknya berjilbab, tua itu mendapatkan bagian dosa kalau dia tidak mengingatkan anaknya yang sudah balik perempuan ini untuk tidak berhijab. Bagaimana Ustaz?
Ya, kalau kewajiban mendidik itu ya memang kewajiban kita kalau melalaikannya kena sanksi ya. Terus namanya kewajiban orang tua itu adalah mengajarkan kepada anaknya kalau perempuan untuk berjilbab segala macam gitu ya. Kalau dia tidak melakukan berdosa pasti. Tetapi kalau dia sudah melakukannya ternyata anaknya tetap bengal juga, nggak berhasil juga, dia udah menunaikan kewajiban. Karena kan banyak juga Allah yang coba nih orang-orang saleh ya, ustadz, kiai, anaknya nggak benar. Pakai contoh di Quran itu adalah anak Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh anak Nabi itu ya. Memang ibunya sih nggak benar juga sih. Istri Nabi Nuh ya. Tapi anak Nabi Lut, perempuan semua, meskipun ibunya nggak benar, itu anak-anaknya benar ya. Ya, jadi kita dalam ini seperti nggak boleh kita menyalahkan seorang ustadz itu gara-gara ada anaknya yang nakal. Karena anak Nabi Nuh aja nakal gitu. Sampai di last minute ya, udah dia ajak itu untuk naik ke kapal, anaknya ngotot, tetap nggak mau gitu. Ya, Baik. Alam. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang mirip dari Pak Gusman dan Pak Jalan ini. Pak Haji Gusman dan Pak Jalan. Dua-duanya mirip ya. Jadi begini satu tanya tentang khitan anak perempuan. Apakah khitan anak perempuan itu merupakan satu keharusan? Bagaimana kalau tidak melaksanakan khitan itu? Kenyataannya sekarang, itu kalau kata Pak Jalan nih, Pak Jalan, itu rumah sakit dan itu tidak ada lagi bahkan dari tempat di mana untuk khitan anak perempuan. Nah, bagaimana tanggung jawab orang tua jika itu tidak dilaksanakan? Begitu, Ustaz. Iya, ini saya sendiri ini menghadapi dilema yang sama nih Pak Alan ya. Jadi anak perempuan saya perantau itu rumah sakit dan nggak mau menghitan. Ya, waktu itu memang saya bisa tenang itu karena memang ada yang pendapat bahwasanya khitanul mar'ah makrumah disebutkan. Ya, khitannya anak laki-laki itu udah jelas wajib ya, tapi khitanul mar'ah disebutkan makrumah. Tapi memang belakangan saya lihat itu pendapat-pendapat yang saya lebih teliti dalam Syafi'iyah itu yang kuat itu justru yang mengatakan yang wajib ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya dia makrumah itu hanya apa ya, satu kemuliaan gitu. Jadi tidak sampai kepada derajat wajib. Jadi kegalauan Pak Alan yang ini ya, sama Pak, karena anak saya seperti itu gitu. Nah, ini yang tahu nih Pak Noviar mungkin dokter yang bisa menjawab nih ya. Nah, seperti apa tuh? Karena rumah sakit udah nggak mau lagi ya mengkhitan itu ya. Ada, saya dengar ceramah yang terakhir ini ya dari Syekh Al-Huwaini, orang Mesir ya. Dia malah ini gitu, mengkritik keras ya pendapat yang mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya khitan wanita itu tidak wajib. Wah, saya mendengar ceramah ini pun saya pun jadi galau gitu kan. Tapi memang ada pendapat yang menyatakan tidak wajib itu karena ini kayaknya yang kuat-kuat ini yang mengatakan wajib gitu. Cuma kita terlanjur, anak juga udah gede ini kan, udah kelas 6 itu kelas 3 aliyah udah di pesantren. Alhamdulillah hafal Quran, anaknya hafal Quran lagi, alhamdulillah. Dilematis ya. Ya, Pak Noviar mungkin memberikan komentar yang ini. Ada Pak Noviar, kenapa itu ada kesulitan? Ya, siap Pak Ustadz. Ya, silakan. Sebenarnya gini, kalau menurut teori pelajaran yang dulu sih, sebenarnya saya lebih setuju tadi kalau wanita di khitan tuh mendekati wajib atau apa tadi Pak Ustadz bilang akram mulia, lebih mulia. Akram. Karena sebenarnya gini, yang di khitan pada wanita itu sebenarnya penutup di klitorisnya ya, klitoris tahulah kita ya, penutup klitorisnya itu dibuka sedikit gitu loh. Jadi kalau nggak ketutup mungkin si wanita ini kurang menikmati kalau dia hanya berhubungan. Teorinya sih dulu gitu. Jadi sebenarnya saya lebih setuju tuh dengan yang pendapat yang ya hampir bilang wajib lah, karena semuanya itu setuju dengan tadi itu. Apa memuliakan. Jadi si perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki kalau dia bercampur kan ingin sama-sama ingin orgasmes lah gitu. Jadi kalau penutupnya itu nggak dibuka, mungkin sensitivitasnya itu berkurang gitu. Kira-kira begitu teorinya. Jadi sebenarnya emang bagusnya di khitan Pak Ustadz.
Baik. Wah, luar biasa ini tambahan informasi ya. Ya. Dari sisi medisnya Pak Dr. Noviar. Terima kasih. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Ini selanjutnya dari sebentar ya. Siapa jalan sudah Ibu Titi. Nah, Ibu Titi Mutalifah nih. Ibu Titi Mutalifah bertanya, apakah orang tua sudah alim tapi anaknya bisa saja ternyata tidak alim, ya? Apakah jadi penghalang orang tuanya masuk surga? Tadi sebenarnya sudah alim, disinggung ya. anaknya nggak alim. Ya. Iya, gimana tuh, Ustaz? Jadi, kalau alim bahasa Indonesia ya itu Iya, saleh beda ya. kali ya. Ya, karena kalau alim dan bahasa Arabnya alim berpengetahuan. Ya, kan Nggak saleh lah, nggak saleh. alimnya saleh mungkin. Ya, orang tuanya saleh, anaknya tidak saleh. Apakah bisa menjadi penghalang? Ya. Kalau orang tuanya sudah menunaikan tugasnya sesuai yang diwajibkan di dalam agama, ya memberikan pendidikan baru kita apa yang semestinya gitu. Tapi kan hidayah kan tetap di tangan Allah itu. Jadi kita seperti kasus yang besar, contoh itu adalah seperti kasus anak Nabi Nuh gitu ya. Artinya kalau dia udah melakukan tugasnya maka tidak ini. Tapi kalau dia sendiri melalaikan tugasnya, umpamanya Ustadz nih kerjanya ceramah terus di luar, anaknya di rumah terabaikan gitu kan, dia berdosa dia. Ya. Maka ada seorang bapak itu datang kepada Umar mengadukan anaknya yang nakal. Dibawa anaknya itu, tapi mungkin Arab nih biasanya kan mereka nggak ini ya. Anaknya bertanya kepada Umar, Umar, apakah anak itu mempunyai hak kepada ayah? Dia bilang, ya, kata Umar. Apa kata anaknya tuh? Hak dia pertama adalah memilihkan ibu yang benar. Ya. Yang kedua dia mengajarkan baca Al-Quran gitu ya. Dia membacakan Al-Quran. Yang kedua memberikan nama yang benar. Maka dia jawab, dia bilang, bapak saya nggak ada satupun dari 3 hak itu dipenuhi. Ibu saya, dia cari ibu dari budak Majusi negro, dia bilang. Bukan berarti kita menghinakan karena kan itu kan ciptaan Allah ya. Tapi secara kultur mereka nggak, bahasanya budak negro gitu kan, ibu saya. Dan budaknya budak Majusi lagi kan. Kemudian dia kasih nama anaknya itu namanya jelek lah gitu kan, Jo'al apa gitu. Kemudian nggak pernah sepatah pun kata saya diajarkan sesuatu. Maka Umar marah setelah itu. Aqaqta waladaka qablaan ya'uqaq, katanya. Kamu udah berbuat durhaka terhadap anakmu sebelum dia mendurhakaimu. Berarti ada bapak yang durhaka nih, berarti ya, bapak yang tidak menunaikan tugasnya. Tapi kalau dalam kasus seperti yang ditanyakan tadi, kalau orang tua udah berusaha ini kan, ternyata anaknya mungkin lebih mendengar lingkungan buruknya ya, teman-temannya apa segala macam, orang tuanya kira udah menunaikan kan, sebetulnya ma'alaina illal balagh. Kita hanya menyampaikan, hidayah itu di tangan Allah. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan tadi pertanyaan terakhir tadi dari Bu Titi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Farida nih, Ustaz. Ibu Farida bertanya, tolong tanyakan, disebutkan 3 anak perempuan yang menjadi penghalang api neraka. Nah, kalau anak lakinya yang 3 bagaimana, Ustaz? Jadi kalau anak laki, gimana Ustaz? Oh, disebutkan tidak, yang penghalang dari masuk neraka ya. Ya, jadi ya begini dia. Hadis ini dalam rangka menyebutkan mulianya anak wanita di mata agama gitu. Karena yang pikiran yang berkembang pada masa itu mungkin juga pada masa-masa selanjutnya menganggap perempuan itu lebih rendah derajatnya di dalam agama ya. Tetapi justru agama mengangkat perempuan itu, anak perempuan derajatnya lebih tinggi kalau diurusi dengan benar, sehingga dijadikan jaminan untuk menghalangi masuk neraka. Anak laki-laki tidak ada, karena tidak ada disebutkan hadis itu. Tapi bukan berarti anak laki-laki tidak bisa menghalangi masuk neraka. Kalau dia anak-anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya dan berbakti, maka seperti yang kasus hadis lain yang menyebutkan orang tuanya saleh juga ya, dia diangkat derajatnya di surga yang seharusnya semuanya surga kelas 3 menjadi surga kelas 1.
ada malah begini ya, cuma saya nggak ketemu hadisnya, saya lihat postingan gitu ya, postingan Ustadz ya. Nah, cuma saya nggak ketemu hadisnya, saya nyampaikan anu ya, jujur apa adanya, saya nggak tahu hadisnya ada nggak. Tapi postingan itu dari Ustadz gitu kan. Dia bilang ketika malaikat di kuburan sedang mencambuk seseorang gitu, tiba-tiba malaikat berhenti. Lalu dia tanya, kenapa nih kok saya mendapat pengampunan apa gitu? Dia bilang bistighfari waladika. Lahu. Ini saya berhenti karena ada anakmu yang masih hidup beristighfar untukmu. Apalagi kalau anaknya sampai 3 gitu kan, tiap hari mendoakan orang tuanya, ya mudah-mudahan kita berharap menjadi hijab lahu minan nar. Masya Allah. Jadi sebenarnya laki-laki perempuan juga dua-duanya adalah amanah, dan insya Allah dua-duanya bisa mengantarkan orang tuanya ke dalam surga. Kan gitu. Baik. Selanjutnya Ibu Rifa, Ibu Rifa bertanya ini Ustaz. Jadi tentang laki-laki. Jadi kelihatannya tadi Ustaz banyak menyinggung anak perempuan, ya, tapi pertanyaan banyak yang laki-laki kan gitu ya. Bagaimana tips mendidik anak laki-laki? Saya kira pertanyaan pas karena Ustaz Zaini. Ustaz Zaini ini subhanallah ya, punya anak laki-laki, punya perempuan, tapi subhanallah luar biasa ya, bisa mengantarkan anaknya jadi hafidz Quran, hafidz Al-Quran ini. Jadi kita pengen tanya nih kepada beliau nih, mendidik anak usia menjelang remaja, Ustaz, usia SMP 14-an tahun, 14 tahun ya, supaya mandiri ya. Benarkah secara psikologis anak laki-laki itu lebih lama menuju dewasa gitu kan? Adakah doa khusus supaya kita bisa mendoakan anak kita nih supaya kita menjadi anak yang saleh? Kira-kira gitu, Ustaz. Silakan. Ya, saya jawab dari belakang aja ya, karena kalau dari depannya nanti Ustaz Nasir aja yang jawab nih, karena berkaitan dengan ilmu pendidikan apa segala macam ya. Jadi kalau doa, iya, doa itu kan ada doa dari Quran, ada doa dari hadis. Doa Quran seperti hablana, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas salihin. Aslih li fi dzurriyyati. Semuanya itu adalah doa untuk kita meraih ya keturunan yang saleh. Karena disebutkan kan kita berupaya nih maksimal. Tapi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, upaya kita tuh nggak ada artinya apa-apa. Karena itu kita berupaya dan kita menyerahkannya dengan berdoa. Barangkali upaya nggak maksimal, tapi doanya maksimal banget ya, berhasil gitu. Upaya maksimal tapi nggak pernah berdoa, ya akhirnya nggak ada hasilnya. Maka kita berupaya maksimal dan berdoa juga maksimal. Tapi bagaimana teknisnya saya serahkan Ustaz Nasir aja nih yang melihat, karena anak-anaknya masih ini ya. Karena saya ngelihat pun saya bukan apa ya orang tua yang berhasil gitu ya. Karena sebagian juga kan anak kita yang ngurusin itu sebagian pesantren gitu, tidak sepenuhnya kita ya. Sebelumnya nih, sebelum ini saya ingin menyapa Ibu Ambar. Bu Ambar, apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Ya. Semoga Pak Ustadz juga baik. Ya. Baik, terima kasih sudah ini luar biasa. Masih ada pertanyaan dari Pak Dr. Noviar nih. Dr. Noviar bertanya nih, saya tadi bicara dari awal anak-anak yang laki-laki yang saleh atau anak perempuan yang salehah begitu. Bagaimana jika ternyata keluarga, orang tua tidak dianugerahi anak oleh Allah? Bagaimana dia bisa meraih kebaikan dunia dan akhirat dalam konteks kepemilikan anak tadi? Kalau nggak dikaruniai anak, itu bagaimana? Nah, ya. Jadi ayat itu sendiri sebenarnya membuat kita harus merenung dan bisa menerimanya ya. Saya kalau ketemu ayat itu dulu ya, saya lama gitu berhenti. Karena saya juga baru dapat anak itu setelah 5 tahun berkeluarga. Maka saya sampai kepada wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan dia jadikan orang yang dikehendaki itu mandul. Itu saya kalau sampai di ayat situ, saya lama tuh terdiam itu ya. Kita mungkin ya harus tahu bahasanya ujung ayatnya apa ya? Innallaha alimun apa itu? Innallaha alimun qadir. Allah mengetahui mana yang takdir terbaik untuk kita gitu. Karena mungkin bisa saja nih kita pengen banyak punya anak, ternyata begitu punya anak, malah anak kita ini bisa mencelakakan kita. Jadi andai nih orang yang kepengen banget punya anak, lalu Allah buka takdirnya ya, andai kamu punya anak, nih anak kamu akan begini nih.
menjadi bejat, nyusahin kamu gara-gara kamu gitu, maka mungkin dia beralih, nggak mau saya punya anak gitu. Karena itu kita harus berhusnudzan ya kepada Allah bahwasanya mungkin Allah lebih tahu. ya kita tidak punya anak ini, mungkin inilah takdir yang terbaik untuk kita. Seperti cerita di dalam Al-Kahfi itu, ketemu anak itu faqatalah, ya yurid an yubaddilahu khairan minha. Mungkin Allah ingin menggantikan yang lebih baik gitu ya. Jadi mungkin gitu ya, tidak punya anak itu lebih baik bagi dia. Tetapi doa ya, kan kita kan anak saleh itu dia yad'ulahu. Sebenarnya yang bisa mendoakan itu bukan hanya anak-anak, orang lain juga. Ya, buktinya adalah ketika orang baru meninggal dunia itu kaum muslimin yang lain itu kan diperintahkan untuk salat jenazah. Salat jenazah itu mendoakan. Juga dalam doa kita Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan doa untuk Rabbi ighfir lana walil muslimina wal muslimat, semuanya. Dan orang mungkin bisa memperoleh ya simpati dari orang yang mendoakannya itu anak angkat, mungkin ya anak angkat, anak didiknya, atau orang-orang yang di sekitar dia ya, yang dia santuni atau dia berbuat baik. Karena kan bisa seperti seumpamanya murid itu sangat mencintai orang tuanya, atau pegawai mencintai atasannya sampai mendoakan setiap saatnya. Kita nggak tahu gitu ya. Dan apa ya, pintu cara untuk masuk surga macam-macam ya. Anak ini kan salah satunya, kita bilang aset itu. Tapi orang bisa masuk surga dengan bermacam cara. Bisa dengan sedekah, bisa puasa, bisa salat, dengan kebaikannya kepada orang lain, macam-macam lah gitu kan. Jadi anak itu hanya adalah salah satu cara gitu orang untuk meraih surga, tapi bukan satu-satunya. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, saya pernah nanya juga pada seorang kiai. Katanya kalau di dunia itu ada yang nggak dikasih keturunan, bisa saja nanti pas sudah di akhirat, katanya gitu. Akan dikasih anak nanti di dunia, di akhirat nanti. Nah, ya. Katanya gitu. Kalau di akhirat dia masuk surga ya. Ya, apa aja yang dia akan dikasih keturunannya di sana. Kalau di surga apa aja yang dia mau Allah kasih. Asal masuk surga. Ya, asal masuk surga. Ya, kalau dia nggak masuk surga ya nggak. Amal ibadahnya juga harus baik. Kalau asal masuk surga ya apa aja di surga itu pasti senang gitu ya. Karena kan digantikan yang di dunia itu digantikan. Allah kasih kompensasi yang lebih ini, karena surga itu kita nggak kebayang gitu. Yang kita bayangkan itu surga jauh di atas itu lagi ya. Jadi orang meskipun nggak punya anak nanti di surga ya sama dengan Ustaz Nasir seumpamanya sekarang nih ya, nggak bisa istrinya nggak ngasih dia poligami, tapi di surga dia poligami dengan bidadari. Ini dari tadi ada ajakan poligami terus. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz ini tidak perlu berkecil hati orang-orang yang belum diberikan kemudahan. Kalau bersabar jadi ladang pahala gitu yang saya dengar. Jadi asal ikhlas, kitanya ikhlas ridho. Baik. Banyak kesempatan, banyak cara yang insya Allah beroleh kebaikan, doa kebaikan. Tidak selalu dari anak-anak biologis, tapi ada anak sosial kita, anak-anak didik kita, anak-anak yang disantuni. Maka insya Allah jika mereka tulus mendoakan kita, maka insya Allah doanya itu kira-kira begitu pesannya Ustaz Zaini. Jadi tidak perlu berkecil hati. Bapak Ibu yang barangkali belum diberi anugerah oleh Allah SWT, maka insya Allah ada jalan-jalan lain yang bisa memberikan nanti tambahan doa untuknya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara anak asuh dia, anak didik dia, dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Baik, tidak terasa Ustaz sudah hampir jam 10 malam. Luar biasa ya, menikmati betul malam ini di kajian kita. Bapak yang muliakan, mengingatkan kembali sebelum kita tutup nanti dengan doa dari guru kita bahwa kajian Qiyam Ramadan akan hadir kembali di hadapan Bapak Ibu sekalian, insya Allah di hari Senin malam Selasa. Jadi Senin malam Selasa dengan topik yang saya kira ini
insya Allah tidak kalah menariknya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaini malam ini, yaitu problematika keluarga. Di sana ada nikah, ada talak, khulu, iddah, rujuk, fasakh, dan kira-kira permasalahan-permasalahan fikhiyah tentang atau seputar pernikahan. Sekiranya nanti insya Allah akan dibahas di Senin malam Selasa bersama guru kita, Dr. Al-Haj Aminullah MMA. Jadi persiapkan, Bapak Ibu bisa hadir kembali, mudah-mudahan sehat walafiat. Insya Allah nanti di saatnya, dan Bapak Ibu bisa mengikuti kajian Qiyam Ramadan Senin malam Selasa. Untuk kami berterima kasih khususnya kepada guru kita Muhammad Zaini yang sudah menyediakan waktu untuk kita bisa berbagi ilmu di malam hari ini. Insya Allah ilmu yang bermanfaat bagi kita, membuka wawasan, menambah kemantapan iman, kemantapan hati tentang amanah Allah yang namanya anak-anak yang sesungguhnya investasi kita untuk dunia dan akhirat. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini. Subhanallah, hari ini kita sudah sampai 80 orang yang hadir, Ustaz, gitu ya. Dan insya Allah nanti akan bertambah kembali di malam-malam yang akan datang. Tapi sebelum ditutup, Bapak Ibu mau difoto dulu. Ini foto disilakan. Oh iya, boleh ya Bu Kinana ya. Boleh, silakan dinyalakan kameranya, nanti akan diabadikan oleh Bu Kinan. Insya Allah, silakan. Ya, Bun. Oke. Kita ada 4 ya, ada 4 layar ya. Silakan. Sudah? 3 layar, Pak Ustadz. Oh, 3 layar ya. Iya. Saya kebetulan ada 3 layar. Oke, sebentar ya. Bentar saya bersihkan screen. Baik. Kalau bisa dibuka boleh, tapi kalau memang tidak bisa tidak apa-apa. Saya coba ya Ustadz. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua ya Ustadz. Layar kedua, silakan nih. Ada Pamul, ada Mbak, ada Bu Rini, silakan. Baik, ternyata di tempat saya cukup 2 layar. Oh, 2 layar. Oh, gitu. Karena saya buat banyak. Ya. Cukup banyak ya. Baik, cukup. Terima kasih, dan mari kita peroleh keberkahan malam hari ini dengan doa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Al-Haj Muhammad Zaini Kashful Anwar. Tafadhal Ustaz. Kita ya sejenak memohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah memberkahi kita nih di bulan Ramadan ini. Amin. Dan kita meraih maghfirah ya, dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tentu saja kita berharap kita bisa terus istiqamah dan meninggal dalam husnul khatimah. Dan juga Allah mengaruniakan kepada kita keluarga yang saleh, yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya. Ala hadhihi wa ala kulli tin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل ذريتنا صالحين أذكياء فصحاء علماء أخلاق أتقياء محظوظين مقيم الصلاة حفظة القرآن. اللهم ارزقهم الصحة والعافية. اللهم وفقنا وسهل لنا في تربية إسلامية صحيحة. اللهم اجعل ذريتنا
صالحين أذكياء فصحاء علماء أخياء أتقياء محبوبين مقيم الصلاة حفظة القرآن. اللهم ارزقهم الصحة والعافية. اللهم سهل لنا ووفقنا في تربيتهم تربية إسلامية صحيحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz Jenny, terima kasih Ustaz Nas. Ustaz Jenny sehat selalu Ustaz. Amin. Amin. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz Jenny. Salam. Ya. Terima kasih Pak Ustaz Jenny. Sama-sama. Ya. Ustaz Sama-sama. Nasiruddin. Sama-sama. Assalamualaikum. Insyaallah ketemu lagi nanti di hari Senin ya, Selasa. Insyaallah. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan hari Senin tambah banyak lagi pesertanya. Amin insyaallah. Temanya menarik Pak Koco.